nurse flight ya. Nurse flight itu adalah perawat penerbang yang dimana kita ditempatin di ambulans. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di Mankis Wadidaw. Oke, di video ini gue sudah kedatangan tamu. Temen gue sudah 10 tahun tidak ketemu. Terakhir gue ketemu itu kalau nggak salah gue ngantar temen gue buat ketemuan sama dia. Dan beliau ini pekerjaannya yang gue tahu itu adalah perawat ya. Tapi pas gue liat Instagramnya, ternyata Instagramnya itu traveling terus. Nah, ini kan berkebalikan ya. Oke, kita langsung aja ke narasumber kita, yaitu Lydia Ina. Gimana kabarnya, Lydia? Puji Tuhan baik. Kak Debbie gimana kabarnya? Alhamdulillah, gue juga baik. Gini nih, kita udah lama nggak ketemu kan ya? Udah 10 tahun nggak ketemu gitu kan? Ya, kurang lebih 10 tahun. Gue kan ngeliat Instagram lu nih. Instagram lu isinya kok traveling loh. Padahal kan lu kan basicnya kan perawat kan ya? Nah, ini aneh nih. Lagi pula Instagram lu isinya kan travelingnya itu ya ke mancanegara gitu kan? Nah, ini ngomong-ngomong kesibukan lo sehari-hari ini apa nih selain jadi perawat? Kalau perawat tetap nurse, tapi nurse flight itu adalah perawat penerbang yang dimana kita ditempatin di ambulans udara atau di pesawat. Jadi pesawat khusus untuk penerbangan, tapi khusus untuk bawa pasien. Gitu. Oh, ini gue baru tahu nih, serius. Ada dalam dan luar negeri gitu. Jadi mungkin sih istilahnya adalah medivac ya. Medivac artinya medical evakuasi gitu. Mungkin di Indonesia belum terlalu familiar, tapi kalau di kota-kota besar kayak Jakarta atau Surabaya, tapi sih sebenarnya semua hampir seluruh Indonesia itu udah pakai fasilitas medivac untuk pengobatan. Jadi dalam dan luar negeri, entah mungkin mereka mau berobat ke Jakarta atau dari Jakarta mau pulang ke daerah mereka dengan mereka dalam keadaan sakit, itu bisa kita bawa. Gitu. Istilahnya sih untuk orang awam istilahnya charter pesawat ya gitu. Charter pesawat nih. Nah, ini mau gue tanya, ini di flight nurse ini satu kan kayak untuk medivac gitu kan. Di dalamnya itu apakah udah ada dokter atau cuma hanya perawat aja yang di dalamnya itu kan? Ini tergantung customer atau tergantung klien dia mau pilih pesawat. Kalau dia mau pakai private jet, memang di dalam private jet itu ada walkernya, maksudnya ada ininya, ada bed chairnya, jadi ada tempat tidur yang memang seperti di ambulans darat gitu. Jadi di situ tetap ada oksigen, ada alat-alat, ada monitor, ada ventilator. Terus setiap pesawat itu beda-beda ya, gitu. Karena private jet itu nggak bisa menampung banyak karena memang ada seat tertentu. Seperti jenisnya kayak Hawker 400 SP atau 800 SP yang muat satu perawat, satu dokter, satu pasien dengan satu keluarga gitu. Jadi nggak bisa semua gitu loh. Lain kalau mereka menggunakan komersil, kalau mereka menggunakan layanan pesawat komersil, mungkinan bayar bangku ya, sama seperti kayak bawa jenazah kayak gitu. Tapi kalau pakai komersil, tandunya itu kita taruh di bangku atas penumpang. Nah, misalkan nih ada teman-teman yang mau menggunakan jasa flight medical ya, pokoknya medical evakuasi. Medical evacuation, bener ya, medical evacuation gitu kan ya. Ini apakah cuma di kota-kota besar atau di seluruh Indonesia itu udah ada?
Untuk melayanan base itu biasanya dari Jakarta ya, karena memang semua itu dari Jakarta, jadi pesawat kita yang jemput ke daerah itu. Oh jadi misalnya dia dari Jakarta ke Medan dan Medan mau ke Singapura, ya kita ke Medan dulu, baru dari Medan ke Singapura. Gitu. Itu kalau menggunakan private jet. Lain kalau dia menggunakan pesawat komersial. Kalau pesawat komersial kan memang ada rutenya kan. Kalau misalkan ini untuk biaya sendiri nih, bisa diberitahu nggak nih untuk biaya satu kali penerbangan itu, tahu nggak? Biayanya kita gunakan kursnya dolar ya, USD. Berarti ya untuk kalangan menengah ke atas berarti ini untuk nggak juga sih, nggak juga. Kita pernah ngambil daerah-daerah kayak daerah Tarempa, daerah Papua. Jadi bukannya sebenarnya sih bukan hal yang hal yang wah kayak langka sebenarnya, yang wah gitu, tapi sebenarnya hampir semua daerah Indonesia itu rata-rata sekarang sudah menggunakan fasilitas kami gitu. Jadi udah bukan hal yang kayak maksudnya kayak wah gitu, karena dulu kan orang nggak tahu nih gitu kan. Betul. Mau bawa orang sakit, bawa ke Jakarta dengan kondisi pasien, misalnya pasiennya patah tulang atau pasiennya misalnya dia case ICU yang memang harus benar-benar gunakan oksigen, sedangkan di pesawat itu jatah oksigen cuma hanya 4 liter gitu. Apalagi kalau mereka menggunakan ventilator atau mereka menggunakan alat bantu nafas atau yang lain, ya kita ada memang khusus untuk di pesawat sendiri ada. Jadi kan kita harus ngukur baterainya juga, berapa baterai yang available untuk di pesawat. Karena kan memang nggak bisa sembarangan kan, bawa powerbank aja bisa berbahaya, apalagi ini baterai-baterai yang kita pakai untuk alat-alat kayak ventilator atau monitor atau apa segala macamnya. Jadi disesuaikan dan tergantung maskapai itu. Maskapai itu terima nggak kalau dia pakai baterai dalam jumlah kWh yang berapa gitu. Kamu kan udah sering ya mengantar pasien kemana gitu kan? Yes. Kamu ini udah berapa lama sih menekuni flight nurse ini? Sebenarnya dari tahun 2017 ya, dari tahun 2017 akhir waktu itu. Jadi sempat sebenarnya waktu ngerantau ke Jakarta itu sempat keluar masuk ya, jadi bukan keluar masuk di Medivac-nya, jadi memang sempat menjajaki pekerjaan di Jakarta dari insurance, dari kantor pemerintahan, jadi cuma hanya magang, terus habis itu kemudian ke klinik. Dan di situ akhirnya ketemu temen dan temen itu ngajakin gitu. Jadi waktu itu hal yang masa sih gitu loh. Masalahnya kan kita tahu kalau pekerjaan seperti ini hanya bisa dilakukan oleh flight attendant atau pramugari gitu loh. Tapi betul. Ternyata enggak. Ternyata dokter pun dengan perawat sekarang sudah ada lisensinya gitu. Kalau syarat-syaratnya nih? Syarat-syaratnya tetap kayak kita bawa mobil aja, drive mobil mesti harus ada SIM A, SIM C ya kan, gitu loh. Untuk motor atau mobil kan kita harus punya SIM kan. Jadi kalau basicnya kita perawat, kita harus punya STR, surat tanda registrasi, yang dimana kita dinyatakan untuk, kalau dokter SIP ya, surat izin praktek gitu. Terus abis itu ditunjang lagi pelatihan-pelatihan untuk basic skill ketika ada case emergency, kita harus tahu apa yang kita harus bikin. Kayak BTCLS dan ACLS, terus dan lain-lain lagi gitu. Jadi sebenarnya nggak cuma hanya satu kompeten doang yang harus kita punya, tapi melainkan banyak kompeten yang dipertimbangkan untuk kita layak masuk ke Medivac. Sebenarnya kalau di Indonesia mungkin hal yang baru ya. Baru. Di luar Singapura, Thailand, Malaysia itu udah lebih maju lah ya. Karena memang kenapa hitungannya USD, karena memang ya itulah gitu. Ya emang agak lebih mahal karena kan biaya pesawat juga mahal gitu kan ya.
Iya, jadi kalau Hah? tergantung juga jaraknya ya. Kalau misalnya dari Oh, Jakarta ke Sorong gitu, misalnya ah, Jakarta ke Sorong kan lumayan lama nih kalau dia mau menggunakan, ah. tergantung tipe pesawatnya dan berapa orang yang akan mau ikut. Misalnya keluarganya ngutus Oke. 2 orang, pastinya Mm-mm. kita cariin pesawat yang available untuk 2 keluarga, 1 pasien, 1 perawat dan 1 Oh, dokter gitu. oke, Dan oke, oke. juga estimasi jarak tempuhnya juga sih gitu, Oke. berapa ya, dan oksigen dan embel-embelnya Mhm. lah yang kita butuhkan ketika di pesawat itu seperti apa. Estimasi rupiahin sekitar 300-400 juta. Oh, berarti tiga ribu Pokoknya dolar, tiga, 3.000 dolar, iya, ya segitu ya. tiga, Oke, itu buat pokoknya satu orang sekitar ya, buat satu evakuasi orang ya. buat satu evakuasi itu sekitar 300 sampai 400 juta gitu, tergantung jarak. Oh, Kalau tergantung dia jarak ya. jaraknya, iya, kalau misalnya semakin ke luar gitu, Mhm. kayak India, kayak ke Ah, ah. yang daerah-daerah Korea, Iya, iya, iya. Jepang itu mungkin akan lebih, Lebih mahal ya. biayanya lebih mahal Hmm. gitu, karena Nah, kan parkirnya juga kan, parkir pesawat juga, oh iya, belum parkir juga lagi yang nih. lain parkirnya Betul, betul, betul. gitu. Ya masuk akal sih, make sense lah ya. Nah, ini kan lu udah hampir berapa tahun ya? Itu 2017 sampai sekarang 4 tahunan kan? Pasti udah banyak suka dan duka yang lu alami kan. Nah, kalau misalkan pertama ini dukanya dulu apa nih? Dukanya ya namanya kerja nggak jauh dari capek ya, capek iya, lelah ya Pasti gitu. lah, ya. Pasti lah itu. Terus abis itu ya namanya kendala di pesawat kan ada aja, sedangkan kita aja Oh, kadang cuma hanya tujuannya untuk traveling atau tujuannya untuk ya. mengunjungi satu kota aja, terkadang di atas ya turbulence lah ya, malah ada aja sih Oh, ada ya. gitu. Terus juga ada, terus lagi belum lagi apa namanya ya, yang Nganter panikan lah gitu, kan. dalam artian Ah, ya lu harus bisa membuat setenang mungkin gitu ah. loh, harus jangan panik gitu ketika lu ada di udara, usahakan lu harus tenang, padahal lu pikiran lu ruwet di dalam Betul, otak betul, apa yang betul. harus lu lakukan. Betul. Kadang namanya keadaan pasien sakit kan, Mhm. mereka kan tahu mereka sedang sakit, terus tiba-tiba di atas kendalanya banyak kan, entah mungkin Betul. tiba-tiba dia saturasinya turun, entah tensinya Betul. turun gitu. Walaupun itu ada dokter, tapi tetap kita sebagai perawat ya, karena kita tim ya harus bisa saling membantu gitu. Oh. Jadi lebih, terus lagi belum lagi case-case yang istilahnya pasien yang memang harus udah masuk ke gawat darurat ya, memang harus emergency gitu loh. Betul. Emergency harus dibawa cepet-cepet kita nyampe gitu, sedangkan namanya kendala di udara kan kita nggak pernah tahu gitu. Ada misalnya pas kita udah mau landing ternyata cuaca nggak ngedukung nih gitu loh. Itu. Jadi muter-muter di udara karena sampai 2 jam gitu. Jadi Pernah gua kayak gitu. pokoknya Berat emang. jadi kayaknya terus abis itu ya banyak sih sebenarnya, mungkin kalau kita yang pengguna pesawat udara kan kita bisa tahu lah gimana ketika kita di pesawat itu udah pemikiran kita pasti udah kemana-mana gitu. Tapi di dalam hal ini lu sebagai seorang perawat, lu punya pasien di lagi sebagai penumpang, lu juga sebagai pasien, lu juga lu harus bagaimana bisa mengelola lu punya psikis, mengelola punya apa namanya diri gitu, untuk tidak panik dan untuk lu bisa menghandle suatu keadaan gitu. Jadi sebenarnya mental sih, challenge mental. Betul sih. Iya, karena ketika bedanya dengan flight attendant biasa ya, kalau mungkin kalau flight attendant udah pakai sabuk pengaman udah gitu kan. Diam aja. Tapi lu di sini ketika lu pesawat turbulence atau apa, lu usahakan lu bisa juga fokus lu bukan pada diri lu sendiri, tapi lu fokus lu terhadap pasien lu gitu. Betul. Ya kan, jadi lu udah nggak mikir deh gitu. Kehidupan lu tuh harus pokoknya udah nilai tala lah, walau gitu, whatever will be gitu. Yang penting niat lu adalah lu untuk nganterin pasien lu, usahakan dia memberikan pelayanan yang terbaik lah. Oke. Tadi kan lu bilang kan ada keluarga pasien ya, apakah dibatasi nggak sih kalau misalkan mau ngantar pasien gitu?
berapa orang Iya dari dibatasi. pasien gitu? Kalau dia pakai komersil, mungkin Aha. satu RT juga bisa dibawa kali ya, karena komersil Wah, kan dia banyak banyak. kursinya kan, istilahnya lu charter pesawat gitu. Ah. Tapi kalau cuma hanya kayak private jet, ya namanya private jet, itu paling cuma hanya dibatasi tempat. Oh gitu. Cuma hanya Maksimal satu berapa? atau 5? dua orang atau tiga. Oh nggak bisa 5 nggak bisa. Nggak bisa, nggak bisa. Gini lah, namanya ambulans udara sama ambulans darat sebenarnya apa bedanya gitu, sama kan? Iya sama. Gitu loh. Paling cuma 2-3 orang gitu kan gitu. Ya, 2-3 orang. Nah ini sekarang sukanya nih, lu sukanya apa aja nih? Selama lu bekerja? Sukanya kalau ini sih bisa ngunjungin, istilahnya tuh kayak traveling colongan ya. Oh iya betul. Traveling tipis gitu. Iya, Jadi sambil minum air lah ya. Iya, sampai di negara tersebut, udah sampai di sini gitu. Ataupun misalnya daerah dari Sabang sampai Merauke kan, misalnya nggak pernah tahu nih pulau ini kayak gini, terus tiba-tiba ada case ke sana, jadi oh ternyata daerah ini kayak begini gitu. Jadi kita bisa lebih untuk ini kali ya, experience untuk wilayah, jadi bisa lebih tahu gitu. Mungkin apa yang gua nggak pernah tahu gitu tentang daerah itu dan bisa tahu itu mungkin Indonesia ya. Tapi kalau di luar negeri sukanya adalah kita bisa tahu apa yang perkembangan apa yang ada di negara tersebut untuk dalam dunia medis, sampai ibaratnya pasien kita pengen berobat ke sana gitu. Karena memang orang Indonesia berobat ya, kalau nggak ke Singapura ke Penang, kalau nggak ke Penang Taiwan, kalau nggak ke Korea gitu kan. Oke, suka dukanya jadi kan lo bisa traveling colongan gitu kan. Pantesan gue ngeliat Instagram lu kan ya, pokoknya jalan-jalan terus. Soalnya gue tuh bingung sama lo, perawat tadi kok isinya traveling ke mancanegara, ke apa Indonesia juga ada sih. Ya udah